Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak ibu pada pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Pada pagi hari ini apakah ada dari anak ibu yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua. Baiklah, anak-anak ibu semua, sebelumnya ibu ucapkan kepada anak ibu selamat sekarang sudah masuk kepada kelas 11 di semester 2. Nah, pada saat sekarang ini, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah anak ibu semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebelumnya ibu perkenalkan dulu nama ibu Wahyu Putri Syafril, biasa dipanggil Ibu Putri. Ibu akan mengajarkan anak ibu semua dalam mata pelajaran fikih. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang konsep pernikahan dalam Islam. Nah, mungkin kata pernikahan sudah menjadi tahulah bagian anak ibu, karena anak ibu juga sudah kelas 11, sudah tahu apa itu pernikahan. Tetapi anak ibu semua belum paham mungkin apa itu pernikahan secara hukum Islam, dalam konsep Islam. Nah, pertama kita masuk dulu kepada pengertian pernikahan. Menurut bahasa, kata nikah berasal dari bahasa Arab, yakni nikahun, yang merupakan masdar dari kata kerja nakaha. Sinonimnya tazawwaja, yang artinya menghimpun atau mengumpulkan. Jadi maksudnya nikah itu ialah menghimpun atau mengumpulkan. Apa yang dihimpun dan mengumpulkan itu. Nah, kita lanjut ke pengertian menurut istilahnya. Nah, menurut syara, pernikahan itu ialah suatu akad yang menghalalkan seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim untuk bersatu menjadi suami istri dengan ucapan ijab dan qabul yang disaksikan oleh beberapa orang saksi dan wali dengan syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara. Nah, jadi menikah itu ialah menyatukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang laki-laki dan perempuan itu bukan muhrim. Apa itu muhrim? Muhrim itu ialah orang yang haram untuk dinikahkan. Nah, orang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim itu dia bersatu menjadi suami istri melalui ijab dan qabul. Nah, menikah itu juga bertujuan untuk membina suatu rumah tangga yang bahagia berdasarkan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti sunnah Rasulullah. Nah, selanjutnya pernikahan juga diatur dalam negara kita, di mana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, yang mana menjelaskan pernikahan atau perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi pernikahan ini tidak hanya dalam hukum Islam saja, dalam kuasa Islam, tetapi dalam bernegara itu juga telah mengatur tentang pernikahan, di mana untuk laki-laki umur menikah itu ketika ia berusia 19 tahun, sedangkan perempuan itu 17 tahun. Jadi kalau seorang laki-laki sudah berumur 9 tahun dan perempuan sudah berumur 17 tahun, maka ia sudah bisa untuk menikah. Nah, selanjutnya kita masuk kepada rukun pernikahan. Nah, kalau kita tahu rukun itu ialah suatu hal yang wajib yang harus ada dalam
kita melakukan sesuatu. Sama halnya seperti rukun sholat itu harus ada dalam sholat. Jika kita tinggal salah satu rukun sholat, maka sholat kita tidak akan sah. Sama halnya dengan pernikahan. Jikalau dalam pernikahan salah satu rukunnya tidak ada, maka pernikahan itu tidak akan sah. Apa saja rukun pernikahan itu? Yang pertama, adanya calon mempelai laki-laki. Nah, ya harus sebelum ketika menikah itu harus ada calon mempelai laki-laki gitu. Yang kedua, calon mempelai perempuan. Sama dengan halnya laki-laki. Calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan itu harus ada gitu, karena menikahkan laki-laki dengan perempuan. Yang ketiga, wali nikah untuk mempelai perempuan. Nah, wali ini ialah orang yang akan menikahkan perempuan kepada calon mempelai laki-laki. Siapa wali nikah itu berasal dari pihak perempuan, bukan dari pihak laki-laki. Nah, yang keempat yaitu 2 orang saksi laki-laki. Nah, dalam pernikahan itu juga harus ada 2 orang saksi gitu. Baik dari pihak perempuan harus ada 2 orang saksi, dan dari pihak laki-laki itu juga harus ada 2 orang saksi. Dan yang kelima ialah ijab kabul. Ijab kabul itu ialah perkataan yang diucapkan ketika pernikahan, yang dimana ijab itu yang dikatakan oleh wali nikah, sedangkan kabul itu penerimaan yang dikatakan oleh calon mempelai laki-laki. Nah, untuk selanjutnya yaitu syarat pernikahan. Yang pertama untuk syarat calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Yang A-nya, calon mempelai laki-laki dan perempuan itu harus beragama Islam. Jadi dalam pernikahan itu harus sama-sama beragama Islam. Jika tidak beragama Islam, salah seorang tidak beragama Islam, maka pernikahannya tidak sah. Yang kedua, jelas identitasnya. Maksudnya siapa namanya, di mana tempat tinggalnya, siapa keluarganya, itu harus jelas diketahui oleh kedua calon mempelai. Yang ketiga, kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya. Jadi tidak hanya pihak calonnya untuk kedua calon saja yang setuju, tapi maksudnya itu calon dari keluarga itu harus tahu gitu, harus setuju dengan calon, baik itu dari perempuan maupun laki-laki. Terutama wali itu harus setuju dengan pilihan anak yang akan dinikahinya. Yang keempat yaitu mempelai laki-laki bukan mahram dari mempelai perempuan. Nah, maksudnya mahram ini ialah orang yang haram untuk dinikahkan. Seperti siapa? Mahram itu mahram perempuan seperti adik kandung laki-laki, saudara laki-laki, itu mahram, jadi tidak boleh untuk dinikahkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu syarat untuk wali nikah. Yang pertama, seorang muslim. Wali nikah itu harus orang yang muslim. Jika wali nikah tidak muslim, maka dia tidak berhak, tidak boleh untuk menikahkan anaknya gitu, anak calon mempelai perempuan. Yang kedua yaitu orang yang merdeka. Orang merdeka ini ialah orang yang bebas. Kalau dulu orang maksudnya seperti halnya dulu budak gitu kan, dia bukan seorang budak gitu. Yang ketiga ialah laki-laki. Nah, seorang wali dia harus laki-laki, bukan perempuan. Yaitu bisa seperti ayah, kakek, saudara laki-laki gitu. Tetapi wali itu harus dari pihak ayah gitu, keturunan ayah, tidak dari keturunan ibu. Yang keempat, telah dewasa dan berakal sehat. Jadi wali nikah itu harus orang yang dewasa dan dia mempunyai akal sehat. Yang kelima, tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umroh. Dia tidak sedang dalam perjalanan umrah maupun haji. Yang keenam, adil. Dan yang ketujuh, berpikiran baik. Jadi seorang wali ia harus memiliki pikiran yang baik. Nah, selanjutnya yaitu syarat untuk 2 orang saksi. Yang pertama, laki-laki.
saksi itu harus laki-laki gitu. Kenapa? Karena seorang saksi dia harus bisa menjadi seorang yang adil gitu. Dia paham gitu. Dia benar-benar tahu gitu kalau kedua mempelai ini benar-benar belum menikah gitu. Yang kedua, balik dan berakal. Sama halnya dengan wali tadi, seorang saksi itu harus balik dan dia berakal sehat. Yang ketiga, Islam. Islam ini ialah hal yang harus utama dan yang harus ada dalam pernikahan gitu kan. Yang keempat, merdeka. Yang kelima, seorang saksi itu juga harus orang yang adil. Yang keenam, dapat melihat. Yang ketujuh, minimal 2 orang saksi. Jadi dalam pernikahan minimal paling sedikitnya itu harus ada 2 orang saksi. Dan yang keempat yaitu lafaz ijab dan qabul harus bersifat selamanya. Nah, yang seperti yang Ibu katakan tadi, ijab itu ialah perkataan yang penyerahan dari wali perempuan. Dan qabul itu ialah penerimaan, yaitu kata terima dari pihak laki-laki. Nah, jadi itu harus bersifat selamanya. Nah, untuk anak ibu semua, mungkin itu penjelasan tentang konsep pernikahan dalam Islam. Sebelum ibu lanjut, apakah ada dari anak ibu yang bertanya? Oh, tidak ada. Baiklah, untuk tugas minggu besok, silakan anak ibu ringkas materi yang telah kita sampaikan pada pertemuan kali ini dan akan ibu kumpul pada minggu atau pertemuan yang akan datang. Akhir kata, sebelum kita tutup, kita baca dulu doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.